ada banyak situasi yang kita alami hari ini, sepertinya bolak-balik. Paradoks. Akademisi mesti mengeluarkan begitu banyak jurnal, ujung-ujungnya jadi politisi. Politisi yang mestinya membuat aturan bagus-bagus, ujung-ujungnya nyari gelar doktor atau gelar akademik macam-macam. Pak Prabowo membuat buku Indonesia Menggugat atau Paradoks Indonesia. Tapi ujung-ujungnya ikut Pak Jokowi yang sedikit banyak berbeda dengan isu buku beliau. Pun terjadi menurut saya di ruang keagamaan ini gitu. Dulu kita selalu menginginkan para tokoh agama itu terlibat dalam dunia politik, dalam hal mengontrol, mengawal kekuasaan agar tidak menjadi zalim. Di era sekarang ini, pemuka-pemuka agama itu seperti ingin kesedot di dalam kekuasaan, dan uniknya ada semacam kebanggaan Jokowi yang dilahirkan Partai Perseorangan ini belum terdengar sekalipun mengucapkan kata terima kasih kepada partai yang membesarkannya, mencampakkan begitu saja, membakar rumahnya sendiri. Yang lebih perseorangan sebetulnya itu adalah Pak Jokowi. Jokowi sendiri. Hanya dengan dirinya sendiri, anaknya jadi wakil presiden, anak yang lain ketua umum partai, lalu menantunya jadi gubernur. Halo Mulyono, udah pensiun kok masih main presiden-presidenan? Saya terus terang nggak tahu ini. Selamat datang lagi di Frugal Politik. Kembali dengan narasumber kesayangan Anda semua, dan dia sayang sama Pak Jokowi. Bang Ray Rangkuti. Iya. Benar. Selamat datang kembali, Bang. Saya rasa sayang kita itu kan disampaikan melalui kritik, ya kan? Melalui peringatan, dan sebagainya. Saya mau ngajakin ngomongin Pak Jokowi, tapi itu nanti, Bang. Oh gitu. Pertama ini yang lagi rame diomongin netizen, ada soal, saya nggak mau menyebutnya Gus lagi, udah Miftah Maulana. Iya. Gimana tuh pendapat Bang Ray soal beliaunya ini? Apanya ya? Yang kontroversinya yang nyebut Bang ST goblok, terus kemudian belakangan ada ngatain ada seniman senior lonte. Iya, itu seperti pembicaraan media sosial gitu loh, Pak. Nah, maksud saya pembicaraan media sosial itu artinya kan di media sosial itu kadang-kadang kalimat, kata-kata macam-macam itu kan nggak ada remnya. Keluar begitu saja gitu. Nah, Gus Miftah mungkin adalah orang yang terbiasa, di dugaan saya saja sih, masuk dalam dunia media sosial ini gitu ya. Sehingga kadang-kadang ya seperti yang kita lihat kemarin kan, bahasa-bahasa yang mungkin umum di satu tempat, tapi itu sebetulnya nggak umum di tempat yang lain gitu. Atau lagi-lagi juga mungkin umum di situ, tapi begitu ia dilemparkan keluar, ia menjadi masalah gitu. Nah, memang di kita ini harus serba lebih mengerti bahwa ada situasi yang berubah. Dulu di antara kita ini kan santri, Pak ya. Memang di dunia santri ini kan kita udah tahu begitu banyak sekali lelucon gitu ya. Begitu banyak sekali candaan gitu. Tapi kadang-kadang memang itu dunia yang nggak dipahami semua orang juga. Apa yang menjadi bahan candaan di kita belum tentu itu bisa diterima oleh banyak kalangan, banyak pihak dan sebagainya. Nah, dulu itu bisa berjalan dengan bebas karena nggak ada rekam. Nah, sekarang kan orang rekamnya di mana-mana kan. Habis rekam lalu disebarluaskan, masuk ke kelompok yang mungkin secara kultur nggak terbiasa dengan dunia yang kayak begitu. Nah, reaksi itulah yang kita lihat sekarang kepada Gus Miftah. Kalau saya masih menyebut Gus Miftah lah. Tapi pernyataan Bang Ray ini seakan-akan membenarkan. Enggak, tentu saya tidak membenarkan. Yang saya mau katakan itu adalah kita ini harus lebih tampil, lebih paham sekarang itu maksud saya. Apalagi apa yang menjadi kebiasaan kita dahulu di dunia media sosial ini sekarang bisa berubah, itu maksudku. Nah, kalau dulu kita mungkin ngomong-ngomong begitu tuh, ya itu bisa dianggap candaan biasa, tapi kan direkam orang, lalu disebarluaskan masuk ke masyarakat umum gitu, yang kulturnya, kebiasaan hariannya nggak seperti yang kita alami gitu. Nah, disitulah reaksi itu muncul. Itu yang saya mau katakan. Nah, Gus Miftah sejatinya memahami itu menurut saya, karena banyak videonya yang beredar di mana-mana. Artinya kan Gus Miftah itu udah mengerti bahwa di mana beliau
ceramah, mesti ada yang merekamnya gitu loh, Ya. Pak. Nah, disitulah perlu mencari situasi yang harus disadari sejak dari awal bahwa pembicaraan di sini itu bisa muncul kemana-mana gitu. Nah, oleh karena itu gaya kita yang biasa umumnya jangan ditampilkan lagi, kecuali kita bisa yakinkan bahwa audiensnya itu ada audiens yang mengerti sesama kita dan nggak ada di situ namanya rekaman-rekaman dan sebagainya. Nah, itu kita bisa berbicara apapun gitu. Nah, saya itu menarik ke diri saya sendiri gitu. Nah, kan lagi-lagi kan karena kita dulu ya santri gitu. Saya juga ya jadi aktivis gitu. Aktivis itu kurang lebih hidupnya juga sama, guyonan, banyak guyonannya tuh gitu, dengan kalimat-kalimat yang macam-macam gitu. Nah, tapi saya harus jaga diri sekarang juga gitu. Nah, lebih jaga diri lagi karena pembicaraan kita yang lama bisa dipotong-potong lalu diunggah, dan lebih parah lagi itu bisa menjadi delik gitu loh, Bah. Kan sekarang banyak yang begitu tuh, delik aduan ke polisi apa macam-macam hanya karena salah berbicara yang kebetulan direkam oleh orang gitu tanpa kita sadar atau kita sadari gitu. Saya mau mengatakan itu sebenarnya gitu. Bukan berarti saya membenarkan itu gitu kan. Tapi catatan masyarakat sipil atau netizen lah ya, yang jadi masalah itu bukan soal tempatnya atau humor ini berbeda dengan tempat yang lain, tapi memang pola pikirnya, Bang. Itu ada kecongkakan, saya mau ada keangkuhan. Saya mau masuk ke substansi itu. Nah, jadi kalau tadi itu kan pengamatan sosiologisnya, itu maksud saya kan. Nah, kalau kita mau berkaca dari peristiwa ini, saya mengatakan begini, ini rangkaian dari berbagai peristiwa yang bolak-balik kita alami hari ini gitu. Nah, jadi ada banyak situasi yang kita alami hari ini, sepertinya bolak-balik gitu. Ada menteri yang sudah begitu bagus jabatan, ujung-ujungnya nyari gelar doktor, jadi kontroversial gitu. Saya nggak kebayang oleh saya, kalau ujung-ujungnya mau jadi gelar doktor, ngapain susah payah harus jadi menteri? Kan kalau mau jadi doktor itu kan yang dilihat adalah karya akademiknya. Ini mau jadi doktor, karya akademiknya juga nggak jelas di mana gitu loh, Pak. Tapi mau doktor gitu kira-kira. Nah, ini yang saya sebut gejala yang bolak-balik itu. Nah, sebaliknya, beberapa di antara akademisi kita, itu ngejarnya adalah jabatan. Gitu kira-kira tuh. Mau udah jadi rektor bagus, bla bla gitu. Nah, ujung-ujungnya minta jabatan. Ujung-ujungnya ngejar jabatan dan sebagainya gitu. Jadi itulah mungkin salah satu sebab mengapa tradisi akademik yang luar biasa di Indonesia nggak muncul, karena begitu akademisi itu menjabat jabatan formal, pakai itu rektor apa macam-macam, berpikirnya itu bukan mengembangkan dunia akademiknya, berpikirnya itu gimana caranya bisa masuk kekuasaan gitu. Nah, kan kayak gitu tuh. Ini yang saya sebut bolak-balik. Dulu ketika saya menanggapi kabinetnya Pak Prabowo, saya sebut sebagai paradoks. Nah, apa yang saya sebut paradoks itu persis sama. Pak Prabowo mintanya efisiensi, efektivitas, tapi menterinya dibesarkan ya, jumlahnya diperbanyak dan sebagainya. Ini tentu saja paradoks gitu. Dan Pak Prabowo membuat buku Indonesia Menggugat atau apa namanya, Paradoks Indonesia juga. Paradoks Indonesia, yang di dalamnya sebetulnya banyak berbicara tentang visi, tapi ujung-ujungnya ikut Pak Jokowi yang sedikit banyak berbeda dengan isu buku beliau. Ini yang kita alami saat ini sekarang, Pak. Banyak yang istilah saya itu bolak-balik, ya kan, yang akademisi mestinya mengeluarkan begitu banyak jurnal, ujung-ujungnya jadi politisi. Politisi yang mestinya membuat aturan bagus-bagus, ujung-ujungnya nyari gelar doktor atau gelar akademik macam-macam. Pun terjadi menurut saya di ruang keagamaan ini gitu. Nah, dulu kita selalu menginginkan para tokoh agama itu terlibat dalam dunia politik. Dalam hal apa mereka terlibat dalam dunia politik? Dalam hal mengontrol, mengawal kekuasaan agar tidak menjadi zalim, agar tidak menjadi otoriter, bahasa yang umumnya gitu. Itulah tugas mereka. Itu fungsi mereka. Itu yang kita harapkan juga dari mereka dahulu. Agar mereka menjadi jembatan lisan dari masyarakat tertindas kepada kekuasaan. Dan ulama-ulama kita melakukan itu. Ya kan? Kita mengenal ada Gus Dur, ada mengenal Nurholis Majid, macam-macam dan sebagainya. Yang memang berperan
sebagai ulama intelektual menyuarakan apa yang menjadi keresahan publik secara menyeluruh berhadapan dengan kekuasaan yang otoriter namanya Orde Baru atau Pak Harto saat itu kan. Nah, setelah berbalik di era sekarang ini, yang kejadiannya menurut saya adalah yang sebaliknya. Apa yang sebaliknya itu? Beberapa pemuka agama kita itu justru menjadi juru bicara kekuasaan gitu loh, Pak. Iya. Iya kan? Iya. Dengan bahkan mengabaikan penderitaan yang dialami oleh masyarakat kita yang begitu besar gitu. Jadi alih-alih mereka menjadi penjaga moral, penjaga adab, ya tentu dalam bahasa Islam penjaga akhlak kekuasaan, yang ada adalah justru mereka melegitimasi tindakan-tindakan yang tindakan-tindakan. Dan uniknya ada semacam kebanggaan bila ikut di dalam kekuasaan itu dan sedikit merasa kok saya nggak diundang kalau ia berada di luar gitu. Saya kira fenomena Gus Miftah itu masuk dalam kategori yang saya sebut ini tadi, di mana pemuka-pemuka agama itu seperti ingin kesedot di dalam kekuasaan yang justru ya menjadi bagian dari alat komunikasi kekuasaan, bukan untuk mengkontrol kekuasaan dari dalam gitu. Nah, yang unik dari peristiwanya Gus Miftah ini bagi saya, beliau itu minta maaf katanya karena ditegur oleh Seskap. Ini bagian dari yang bolak-balik itu gitu loh. Dulu yang kita bayangkan itu ulama menegur presiden karena dianggap melelehkan amanah. Dan dia minta maafnya bukan karena dia menginternalisasi nilai-nilainya. Itu yang saya maksudkan. Saya mau mengatakan, kan beliau ini minta maaf katanya karena ditegur oleh Seskap. Nah itu tambah bolak-balik lagi. Dulu kan kita membayangkannya. Ditegur Pak Prabowo melalui Seskap. Iya, dulu kita membayangkannya beliau menegur pemerintah karena lalai akan amanah rakyat. Ini sebalik tidak. Pemerintah menegur karena dianggap lisannya menyakiti rakyat. Kan yang bolak-balik ini semua apa? Gitu. Nah ini yang saya sebut. Nah ini substansinya. Kenapa itu bisa terjadi dan kita alami saat ini? Nah inilah yang juga saya renungkan gitu. Apa? Karena kita masuk fase dari sebuah kebudayaan kita mungkin ya. Di mana kekuasaan itu adalah segalanya. Kekuasaan itu berarti kamu punya harga diri, tentu bisa membuat keputusan, dan yang ketiga itu ada uang, ada ekonomi di dalam. Itulah sehingga kekuasaan ini begitu memukau, sehingga hampir semua orang merasa pingin dan bisa kesedot di dalam kekuasaan itu, dan berdiri di luar itu bisa mengalami tiga hal yang sebaliknya. Pertama, dihina karena tidak di dalam kekuasaan. Nah, yang kedua adalah tentu tidak punya kesempatan untuk membuat keputusan. Dan yang ketiga, kemungkinan tidak memiliki kekayaan gitu loh. Nah, itu fenomena kekuasaan kita sehingga kelihatan sekarang dari semua aspek, dari semua sudut berlomba-lomba masuk ke dalam kekuasaan itu pun sebagian dari aktivis-aktivis yang dulu bacanya kiri gitu loh, Pak. Ideologinya begini begono gitu kan, pernah dipenjara demi memperjuangkan ideologi, cita-cita macam-macam, ya ujungnya cuman jadi wakil menteri. Nggak sebanding menurut saya dengan pengorbanan. Ini Bang Ray nyindir siapa sih? Enggak, saya nggak nyindir. Ditarik aja kemana-mana. Yang saya mau katakan itulah fenomena yang kita alami sekarang ini, di mana kekuasaan itu sangat menggoda, sehingga orang nggak memperdulikan. Dia sebetulnya masuk kekuasaan itu dengan tebusan sejarah yang begitu brilian gitu loh, Pak. Hanya untuk mendapatkan kursi yang nggak sepadan dengan sejarah yang ia bentuk. Itu yang saya sebutkan. Tapi ya kita tumbuh berada dalam kekuasaan seperti sekarang. Seperti contoh lagi-lagi kalau misalnya kayak Gus Miftah lah. Gitu. Gus Miftah itu udah besar sebelum ia sendiri masuk kekuasaan. Iya kan? Nah tapi di luar dugaan beliau tetap saja mau masuk kekuasaan itu, menjabat jabatan yang segini, dari begitu banyak kritikan orang yang mengatakan ini udah terlalu besar, dan sebagainya gitu. Nah sehingga ketika kejadian kasus begini, dia mendapat dua sekaligus. Satu, dia tentu saja sebagai orang yang dianggap
pemuka di dalam agama, dan yang kedua adalah bagian dari pemerintah. Dan jadi serangannya dua sekaligus. Ya. Gitu. Paradoks lainnya atau bolak-balik lainnya itu adalah Gus Miftah ini punya jabatan resmi sebagai utusan presiden Itu yang saya khusus sebut. bidang Itu yang kerukunan tadi katakan. Gus Miftah misalnya, kan saya katakan begitu. Dia kan udah besar sebelum dia sendiri masuk ke dalam jabatan itu. Maka pertanyaan, buat apa jabatan itu? Tapi jabatan itu kan itu sudah makanya. diterima. Yang sekarang karena jabatan itu, beliau diserang dari dua sudut. Satu dari sudut keagamaannya, satu dari sudut jabatannya. Gitu. Pertanyaan saya selanjutnya itu, Bang. Netizen itu tadinya kan hanya menuntut dia meminta maaf, tapi kemudian dia meminta maaf itu karena diperintah oleh Pak Prabowo melalui Seskap. Tapi netizen melihat, masyarakat sipil melihat permintaan maafnya itu tidak tulus dan kelihatan sangat congkak tetap dengan sikapnya seperti itu yang ngerangkul begini terus. Kalau saya nggak mau masuk detail begitu. Betul. Kemudian yang saya mau tanyakan ke Bang Ray itu adalah karena melihat sikap seperti itu, sepertinya dia tidak tulus meminta maaf, dia tidak menginternalisasi nilai itu tadi, tapi karena dia memang terpaksa saja, netizen bahkan sampai menuntut dia untuk mundur. Nah, menurut Bang Ray ini layak nggak sih kita meminta dia untuk mundur, kita menuntut dia mundur? Gitu? Kan saya tadi sudah sebutkan, tanpa itu pun sebetulnya beliau sudah besar. Justru yang jadi pertanyaan saya, buat apa lagi jabatan itu? Anda tekun menjadi seorang penceramah saja, luar biasa. Anda didengar semua orang tanpa mandang afiliasi politiknya. Dan, dengan mundurnya beliau, menurut saya beliau ingin membesarkan dirinya sendiri. Kekuasaan itu dibandingkan dengan apa yang ia bangun selama ini, menurut saya sudah gak ada apa-apanya sebetulnya bagi dirinya gitu. Iya kan? Jadi tanpa itu pun Anda udah besar, ngapain lagi kayak begitu? Yang saya mau katakan itu, mungkin dengan kembali ke dunia lamanya dia sebagai penceramah, kan? Dan berfungsi menjadi jembatan komunikasi rakyat kepada pemerintahnya, mungkin itulah sebetulnya garis yang sedang atau yang mungkin diarahkan atau apalah namanya terjadi pada beliau agar kembali ke ranah penyambung lidah rakyat gitu loh, bukan penyambung lidah kekuasaan gitu. Tapi kayaknya nasi sudah menjadi bubur itu, Bang, karena dia sudah dikasih kesempatan itu tadi. Kan beliau kan udah minta maaf dan permintaan maafnya ditandai dengan pengunduran diri. Mungkin dalam bahasa yang lebih agama sedikit itu menunjukkan pertobatan. Jadi itu sebetulnya beliau itu maaf gitu ya, tapi mutlak sekaligus minta dimundurkan diri, itu artinya pertobatan. Dan jarang loh di Republik ini ada yang seperti itu gitu. Yang ada ngotot maju terus tanpa peduli, ya kan? Udah jadi tersangka tetap aja berkuasa kan, dan sebagainya. Tapi ada juga peristiwa kita nggak tahu peristiwa belakangnya apa, tiba-tiba mengundurkan diri jadi jabatan ketua partai itu ada juga. Itu aneh bin ajaib juga tuh, iya kan? Nggak ada perasaan huru-hara yang terjadi di dalam kepengurusan, yang ada cerita sukses. Tapi mundur gitu loh. Di Sabtu pagi yang tenang dia mengundurkan diri. Setelah sukses mengantarkan partai jadi pemenang gitu loh. Itu juga mengejutkan tuh. Nanti kita akan ngobrol soal itu, Bang. Saya mau kembali ke obrolan awal kita tadi, tokoh kesayangan Bang Ray. Dia kemarin Pak Jokowi sudah dibilang bukan bagian dari PDI Perjuangan lagi. Kemudian komentarnya dia menyebut PDI Perjuangan partai perseorangan. Tidak langsung beliau menunjuk begitu. Tidak langsung memang. Ditanya tapi dia jawabnya begitu aja gitu. Gimana tuh? Pertama saya juga lihat komentar beliau itu. Dan memang dugaan yang muncul pertama kali kepada kita itu beliau sedang menyindir PDI Perjuangan yang membesarkannya. Partai perseorangan kata beliau. Nah, ada banyak hal yang bisa kita renungkan dari situ. Partai perseorangan inilah yang melahirkan Jokowi kan sebetulnya. Nah, setelah melahirkan Jokowi, melahirkan anaknya Jokowi dan melahirkan menantu Jokowi.
Dan Jokowi yang dilahirkan Partai Perseorangan ini belum terdengar sekalipun mengucapkan kata terima kasih kepada partai yang membesarkannya. Alih-alih mengucapkan kata terima kasih, yang ada adalah ia seperti mencampakkan begitu saja, lalu sekarang malah menjadi kompetitor utamanya. Ya kan? Nah, jadi dalam istilah yang lebih ekstrim, membakar rumahnya sendiri. Ya, mungkin bahasa yang lain begitu. Nah, jadi ini kalimat yang ini bagian dari serangan itu menurut saya terhadap PDI Perjuangan yang ia sebut sebagai, ya kalau mau ditafsirkan itu sebagai kritik atau sebagai sindiran kepada PDI, ya yaitu serangan berikutnya beliau. Itu yang pertama. Tapi saat yang bersamaan beliau lupa juga bahwa pernyataan itu bisa menimpa orang lain. Misalnya siapa? Pak Susilo Bambang Yudhoyono. Ya kan, Demokrat itu ya keluarga Pak Susilo banyak di situ terlibat. Ya, 2 anaknya adalah pengurus Partai Demokrat, bahkan ya Pak SBY sendiri adalah bagian dari kepengurusan Dewan Pembina, anaknya Ketua Umum dari Partai Demokrat. Gitu. Selain Pak SBY juga Gerindra mengalami hal yang sama. Gerindra sejak didirikan sampai hari ini ketua umumnya adalah Pak Prabowo. Dan bahkan ketika Pak Prabowo jadi presiden pun tidak ada pergantian ketua umum di dalamnya. Tetap aja Pak Prabowo, dan beberapa keluarga Pak Prabowo juga masuk di dalam circle kepengurusan pada Gerindra itu gitu. Nah, jadi kalau beliau mengatakan PDI itu misalnya sebagai partai perseorangan, itu artinya dia sekaligus mengatakan ya Demokrat begitu, ya kan, Gerindra juga begitu. Artinya yang ada sekarang ini adalah partai-partai perseorangan gitu, dan partai-partai perseorangan itu partai-partai besar yang ketika beliau berkuasa, ia nikmati juga, gitu loh Pak. Ia menikmati kerja PDI Perjuangan yang membuat dia jadi presiden 2 periode dari partai perseorangan. Dia menikmati Partai Gerindra yang mencalonkan anaknya sebagai calon wakil presiden. Dan menantunya sebagai calon gubernur di Sumatera Utara. Dia nikmati juga. Gitu. Nah, pertanyaannya, apa sih yang ada di kepala Pak Jokowi gitu loh Pak. Setelah ia menikmati bukan hanya 1 tapi 2 dengan model partai yang sama yang kita sebutkan tadi, alih-alih mengucapkan terima kasih, yang ada dia sebutkan itu partai perseorangan gitu. Nah, yang paling unik dari ini semua adalah PDI kalau mau disebut partai perseorangan seperti disebutkan oleh Pak Jokowi, Gerindra juga mungkin. Tapi yang lebih perseorangan sebetulnya itu adalah Pak Jokowi. Jokowi sendiri. Hanya dengan dirinya sendiri, anaknya jadi wakil presiden, anak yang lain ketua umum partai, lalu menantunya jadi gubernur. Kalau Ibu Mega membangun institusinya, di dalam perseorangan itu banyak orang di dalam terlibat. Pak Prabowo juga begitu. Pak Jokowi tidak. Benar-benar keluarganya. Gitu. Nah, itu hal yang kedua. Yang ketiga, itu juga menandakan kepada kita betapa demokrasi ini kurang dijiwai oleh Pak Jokowi. Gitu loh, Pak. Pertama, secara teoritik, tentu tidak ada namanya partai perseorangan. Di Indonesia itu minimal partai politik itu ya kan berada di setengah provinsi, ya kan, sekian kabupaten kota untuk masuk didaftarkan di Depkumham. Untuk masuk ke pemilu 100% di provinsi, ya 75% di kabupaten kota. Itu administrasi pendirian partai politik. Nah, jadi dengan menyebut partai perseorangan, ya tentu secara teoritik nggak dikenal di dalam sistem politik Indonesia gitu ya. Nah itu, tapi lagi-lagi seperti yang saya sebut, ini menandakan kepada kita, memang Pak Jokowi itu ya kurang sensitif terhadap isu-isu demokrasi. Betul. Gitu loh kira-kira tuh. Nah, yang lain adalah dari ini semua, justru bagi saya itu menunjukkan lagi-lagi ya standar moral dari presiden. Saya sudah menyebutkan itu di atas. Bagaimana Anda menyebut itu partai perseorangan
dari tangan partai perseorangan itulah Anda jadi besar gitu loh Iya. makanya. Itu yang saya ini soal standar moral. Iya. Standar moral seorang pemimpin, standar moral seorang pantal presiden Iya. yang ya itu tadi kan melupakan begitu saja jasa begitu banyak orang terhadap dirinya, dan alih-alih yang bersangkutan ingin mengucapkan terima kasih, yang ada adalah itu yang terjadi kan, meledeknya, menyindirnya gitu ya, partai seorangan dan sebagainya. Kalau you ngomong itu, ya kan, nggak ada alasan kita untuk mengatakan you nggak bener gitu loh. Kenapa? Karena kau nggak pernah menerima manfaat secara langsung dari partai itu. Anda bukan anggota. Dan kita mengkritik sebagai bukan soal warga sipil. Anda nggak menerima manfaat langsung. Anda bukan anggotanya. Anda juga nggak pernah minta jasanya untuk begini begitu dan sebagainya gitu loh, Pak. Lalu Anda mengkritiknya karena itu basis keilmuannya. Gitu. Presiden Jokowi tidak. Nah, dia punya kuasa dahulu untuk mengubah itu semua dan dia tidak melakukannya. Waktu dia jadi presiden 2 periode itu kan sebetulnya bisa diubah. Dibuat oleh beliau aturannya. Bahwa tidak boleh ada ketua umum partai politik lebih dari, katakanlah misalnya 3 periode, 4 periode. Tapi kan beliau nggak lakukan. Betul. Gitu. Kenapa sekarang tiba-tiba teriak begitu? Begitu gitu loh. Lagi-lagi ini soal sensitivitas terhadap demokrasi dan standar moral seorang pemimpin gitu loh. Kalau saya ingin mengutip Kang Eep tuh, yang harusnya dimiliki oleh seorang presiden, kualitas presiden itu ada 3 hal katanya. Democratic mind, pikiran demokratis, democratic skill, keterampilan berdemokrasi, dan democratic behavior, perilaku betul berdemokrasi. Betul. Dan 3-tiganya itu absen dalam diri Pak Jokowi. Nah, itulah yang kita alami. Mengapa semua standar-standar demokrasi, ya kan, yang istilah saya sebagai peradaban negara demokratik itu, ya, turun di eranya Pak Jokowi. Dalam kurun, saya kira bukan 10 tahun ya, dalam kurun 2 tahun terakhir gitu. Pak. Jadi panas Bang, mau minum dulu. Jangan lupa minum Alang Sari. Terima kasih teman-teman.